Pagi yang cerah di pinggiran Subang. Ki Atun, seorang kakek renta dengan semangat hidup tinggi, memikul 2 karung besar di pundaknya. 1 karung berisi rongsokan hasil pungutannya semalam, 1 lagi kosong karung putih, goni lusuh, yang biasa ia gunakan untuk mengangkut rumput segar dari ladang. Langkahnya pelan, tapi mantap. Tak ada keluhan dari bibirnya. Wajahnya dibalut topi lusuh dan sabit tergantung di pinggang, menandakan ia siap bekerja keras seperti biasa. Tiba-tiba, dari arah depan, sebuah mobil berhenti perlahan. Kaca jendela diturunkan. Muncullah sosok bersahaja yang dikenal banyak orang, Kang Deddy Mulyadi. Ia tak asing dengan warga kecil. Dan hari itu, pandangannya tertuju pada sosok Ki Atun. "Kang, bade ka mana?" sapa Kang Deddy dengan logat Sunda khasnya. "Bet, ngalajukut, Kang Yeyu karung kosong." "Kerump, no ihu eu sinarongsokan," jawab Ciaton. Senyum tipis mengiringi. Kang Deddy mendekat, memperhatikan karung rongsok. "Saya beli ya Pak, 100.000, gimana?" Ki Atun tertawa pelan. "Atuh, nyamangga Kang." Percakapan hangat itu berlanjut. Kang Deddy, yang memang gemar menyelami kehidupan rakyat kecil, memperhatikan detail demi detail. Ia menawar sabit Ki Atun alat, yang mulai berkarat tapi masih setia digunakan. "Pak, sabitnya saya beli 500.000, boleh?" Ki Atun sempat terdiam, lalu mengangguk. Upami Kang Deddy New Meser, nyatu, lalu matanya tertuju ke topi lusuh yang melekat di kepala Ki Atun. "Topinya boleh saya beli juga Pak?" 500.000. Ki Atun tertawa lebar. "Kiumak, sagalana dibuli Kong." Suasana semakin akrab. Kang Deddy bertanya banyak hal. Dari mana asal Ki Atun, berapa ekor kambingnya, hingga bagaimana pandangan hidupnya. Ki Atun menjawab dengan santai, sambil sesekali melantunkan pantun khas Sunda yang membuat Kang Deddy tertawa terpingkal-pingkal. "Lauk lele dina toples, ulah loba nyali rayun, hirup kudu bisa ikhlas, moal nyeri lamun dilampahkun, pentene tu." Sederhana, tapi terasa dalam. Kang Deddy semakin kagum dengan kebijaksanaan lelaki tua yang berdiri tegak dengan 2 karung di pundaknya. Setelah tawa reda, mata Kang Deddy tertuju pada karung kosong yang masih dipikul Ki Atun. "Pak, itu karung kosongnya saya beli 1 juta. Ki Atun tersenyum. "Hapunten Kang. Iyo mah, ker jukut. Mun iyo mah, tuh dijual 2 juta, tawar Kang Deddy lagi. Ki Atun menggeleng sopan. "Hapunten, tetap tuh dijual 5 juta? Masih sama?" Ki Atun menolak. Dengan tenang, tanpa rasa ragu atau serakah, "Saya butuh karung ini buat ngangkut rumput. Upami dijual, bade ngala jukut mak naon," katanya polos tapi logis. Tawaran terus naik 8 juta, bahkan hingga 15 juta. Namun Ki Atun tetap kokoh dalam keputusan. Ia tahu nilai uang besar, tapi lebih tahu pentingnya alat kerja untuk menyambung hidup. Kang Deddy mulai terdiam, matanya menatap Ki Atun penuh. Kikus. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pelajaran hidup. Setelah penolakan ke-15 juta rupiah itu, suasana jadi hening. Ki Atun berdiri dengan santai, seolah tak sadar bahwa ia baru saja menolak sesuatu yang bisa membuatnya hidup tanpa beban setahun ke depan. Namun, Kang Deddy tidak marah. Ia justru tersenyum, lalu mengeluarkan uang lebih dari 15 juta dan menyerahkannya langsung ke tangan Ki Atun. "Ini bukan untuk beli apapun, Pak. Ini hadiah karena Bapak sudah ajarkan banyak hal ke saya hari ini." Lalu, secara mengejutkan, Kang Deddy juga mengembalikan karung rongsok, sabit, dan topi yang sebelumnya ia beli. "Semua ini kembali ke Bapak. Saya hanya ingin jadi saksi bahwa kejujuran dan kesederhanaan masih ada." Ki Atun mematung. Ermet tak jatuh, tapi hatinya gemetar. Ini bukan tentang uang, bukan tentang barang, tapi tentang dihargai sebagai manusia. Cerita itu menyebar. Video percakapan sederhana antara Ki Atun dan Kang Deddy viral di media sosial. Banyak yang terharu, banyak yang belajar, dan tak sedikit yang malu sendiri karena tak semua mampu menolak godaan sebesar itu. "Pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal bisa menghargai rakyat kecil," ucap Kang Deddy dalam salah satu pidatonya usai kejadian itu. Ia berharap para pemimpin lain bisa melihat Ki Atun sebagai cermin, bahwa di balik topi lusuh dan karung kosong tersimpan kehormatan, martabat, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Ki Atun sendiri tetap seperti biasa. Keesokan harinya, ia kembali berjalan dengan 2 karung di pundaknya. 1 kosong untuk rumput, 1 lagi harapan bahwa hidup yang lurus akan selalu punya tempat di hati. Pemimpin sejati.